welcome back to my channel. Kembali lagi dengan saya hari ini dengan beauty tips dari saya. Bagaimana cara mengakali cheating days. Jadi kita kan sering diet tuh ya. Siapa sih yang diet itu kayak terus-menerus pasti ada cheating ya. Cheating itu kayak hari libur nasional kayak gitu punya. Nah, bagaimana caranya cheating tapi tetap on diet. Jadi kalian tuh cheating tapi jangan kalian cheating seminggunya 7 kali yang kalian cheating, itu bukan diet namanya. Jadi kalau kalian diet seminggu sekali libur boleh nggak? Boleh aja. Toh kalau kita kerja pun juga pasti ada liburnya ya. Jadi ada fase istirahatnya. Tapi kalau kalian nggak istirahat, kalian akan capek dan ujung-ujungnya nggak jadi itu dietnya. Nah, saya akan bahas bagaimana caranya kita cheating day, makan makanan apa yang kita suka, makanan apa yang kita senang, tapi tetap nggak kebobolan, tapi tetap on diet. Cukup dengan tanya Dokter Richard. Yuk langsung aja ya. Jadi kalau diet itu penting banget. Diet itu menjaga kalori dan menjaga asupan. Jadi penting banget untuk kalian itu bukan cuma menjaga kalori, tapi apa yang masuk. Jangan sampai kalian kurus, jadinya ceking, kulit kalian jelek, rambut kalian rontok, kuku kalian tuh jelek semuanya. Jadi perhatikan kalau kalian diet, itu nutrisinya harus bagus. Nah, seperti saya bahas tadi ya, jadi boleh nggak sih kita libur? Boleh. Kita kerja jauh harus libur ya. Kalau nggak libur kan itu ada peraturan Depnaker ya. Bahkan harus diatur jam kerjanya. Begitu juga dengan diet. Diet itu penting. Tapi libur juga menjadi hal yang penting juga. Makanya menurut saya tuh kalau misalnya kalian nggak mau libur, jadikan diet kalian itu menjadi kebiasaan. Ketika itu menjadi kebiasaan, maka nggak akan ada hari libur. Tapi kalau kalian pengen kejar setoran nih, karena mau nikah, karena mau ada sesuatu, dan pengen kejar berat badan kalian itu lebih stabil, kalian kalau pengen libur boleh-boleh aja. Nah, saya akan kasih tahu gimana cara cheating days, tapi kalian tetap nggak over timbangannya, nggak naik, dan nggak batalin diet kalian. Yang pertama, makan pelan-pelan. Jadi kalau cheating nih ya, hari ini saya cheating days, saya mau makan makanan kesukaan saya, bebas. Yes, bebas, tapi makannya pelan-pelan. Kenapa? Karena ketika kalian makan pelan-pelan, sebenarnya ada enzim yang keluar dari air liur, dan itu membuat kalian jauh lebih kenyang. Jadi kayak makan pelan-pelan. Kalian pernah nggak sih kalau makan cepet-cepet kayak gitu punya? Makannya sudah banyak nih, tapi kayak ngerasa kayak masih lapar ya. Karena mungkin makanannya masih on the way, di jalan. Tapi kalau kalian tuh makannya pelan-pelan, jadi ngobrol sampai ngobrol itu, makannya dikit tapi ngerasa sudah kenyang. Cobain deh kalian makan ya, sebelum makan makanan besar ya, kalian ngemil dulu sesuatu, tapi dijeda 15 menit, nanti pas makan makanan utama kayak, aku sudah kenyang ya. Karena makan pelan-pelan itu sangat membantu banget untuk buat kalian lebih cepat kenyang. Oke? Yang kedua, kalau namanya cheating days, pastikan makan makanan favorit ya. Rugi banget kalau sudah cheating days, makannya yang nggak favorit. Tentu dong yang kalian selama ini impikan pengen apa. Nah, itu harus dimakan. Nah, saya juga nggak suka ya ketika kalian menyukai sesuatu, terus ketika kalian diet, kalian hilangkan semuanya itu. Ingat, biasanya diet yang seperti itu nggak akan permanen, nggak akan lama. Biasanya tetap akan batal, tetap akan balik lagi, bahkan akan lebih parah, dan berat badan kalian naiknya tuh jadi lebih parah. Jadi selama diet, cheating days, kalian boleh makan makanan yang kalian suka. Semakin kalian suka makan itu, letakkan di paling akhir. Kenapa? Karena sebenarnya ketika kalian sudah agak kenyang, kalian makan makannya lebih sedikit. Biasanya kita akan lebih kalap kalau makanan itu kesukaan kita. Jadi kalau misalnya nih saya suka bakso nih, saya kasih di awal, waduh baksonya nggak cuma 5 atau bisa 10 ya kalau di awal. Tapi kalau bakso yang saya taruh di akhir, biasanya paling 1 atau 2, biasanya seperti itu punya. Dok, saya suka martabak. Martabak ini kan kalorinya banyak banget, martabak Bangka itu ya, kalorinya banyak banget. Boleh nggak? Boleh, ya boleh-boleh aja, nggak jadi masalah. Tapi taruh di paling akhir. Bayangkan, kalau kalian taruh di depan, kalian bisa ngabisin 3 potong martabak Bangka. Tapi kalau kalian taruh di akhir, kalian harus cukup 1. Karena sebenarnya kayak kita rindu kan. Rindu itu bukan soal banyak, tapi soal pengen cicip oke. Kayak gitu punya ya. Jadi taruh makan makanan favorit kalian di akhir semuanya, oke? Yang ketiga, bebas makan, tapi bukan artinya bebas sebebas-bebasnya. Tetap harus ada porsi yang kalian jaga. Jadi jangan sampai semua usaha kalian berminggu-minggu, berhari-hari hancur karena cuma 1 hari itu aja. Cheating days is cheating days, nggak jadi masalah. Tapi kalorinya tetap kalian jaga. Ya paling nggak over banget sampai nutupin 1 minggu kalian usaha atau 1 bulan kalian usaha. Jadi kalian kalorinya itu jaga. Batasin, oh makannya bebas, aku boleh makan apa aja, tapi jumlahnya didikitin, atau ya kayak tadi teori nomor 1 dan nomor 2 tadi. Pakai makannya pelan-pelan,
taruh ya di paling akhir. Jadi jaga jumlahnya ya, kalorinya. Jangan sampai cheating day satu hari memusnahkan semua usaha kalian berminggu-minggu. Yang keempat, cari teman makan. Tuh, kalau aku cari teman makan, nanti makan aku tambah banyak. Ya makanya pintar-pintar cari temannya. Berteman pun harus pintar-pintar ya. Jadi zaman sekarang tuh bukan kita berteman dengan semua orang. Cari teman yang pintar. Teman ini sebenarnya membantu kita, mengingatkan kita, kau tuh sudah makan tuh cukup banyak loh. Makanya cari teman yang kayak gitu. Jangan cari teman, Udahlah, diet itu lupain aja. Wah, kamu nggak bahagia. Udah makan ini, apa sih enaknya? ya jangan cari teman yang kayak gitu. Habis lah cheating diet, itu kan cheating diet. Menghilangkan diet itu namanya. Tapi kalau misalnya kita makan dengan orang yang satu frekuensi sama-sama diet, ingat loh katanya kan, ini sudah berapa potong loh kayak gitu punya. Dan sambil ngobrol sehingga durasi makan kalian jadi lebih panjang. Nah, itu akan membantu cheating days kalian. Jadi saling nyemangatin, saling ingetin, itu bagus banget. Itu baru teman yang sesungguhnya, oke? Yang kelima, nah ini penting nih. Komitmen ini cheating, libur, bukan batalin. Jadi, kalian harus ingat, cheating days itu adalah kayak libur diet kayak gitu punya, tapi tetap on control, bukan membatalkan semua diet kalian. Dan harus kalian ketahui bahwa komitmen cheating days itu paling banyak tuh 1 minggu 1 kali, itu paling banyak deh. Kalau seminggu sudah 5 kali itu bukan cheating days, itu namanya cheating makan itu namanya. Jadi yang dietnya yang kalian cheating sekarang ya. Jadi kalian harus ada komitmen cheating, oke, tapi jangan ngebatalin diet kalian selama ini ya. Jadi 1 hari aja dan besok kalian harus mulai diet yang sama lagi sambil nunggu hari libur berikutnya. Semua sama kok. Semua kalau kerja itu semuanya capek. Semua kalau libur itu semuanya happy. Ya ketika kita libur kita pengen kerja. Ketika kita kerja, kita pengen libur. Itu menjadi hal yang wajar banget. Ketika kalian diet, kalian pengen makan sesuatu. Oke, kerjakan di hari libur. Ketika kalian libur, kalian harus kangen lagi untuk balik lagi ke porsi diet kalian. Itu yang benar. Yang keenam, dok, kalau misalnya over banget nih, saya makan, waduh, saya kan sebenarnya 1.300 atau 1.200 kalori kayak gitu punya. Tapi karena di cheating, dok, saya itu overnya tuh kelewatan, dok. Harusnya itu saya 1.800, tapi overnya jadi 2.300 tuh. Bagaimana tuh, dok? Nah, gampang banget. Bayar over kalori kalian. Bayarin dengan cara apa? Olahraga. Jadi abis kalian makan, kalian olahraga, kejar buang kalorinya. Jadi jangan usah khawatir, wah namanya juga ya hilaf, yang namanya hilaf ya. Hilaf nih, makan sampai 2.500 kalian bakar. Kalian bayar kalori yang kalian ambil tersebut. Bayar hari ini, bayar besok, dan besoknya lagi ya. Mudah-mudahan semuanya akan terbayar lunas sehingga kalian akan balik lagi ke fase diet kalian nih. Yang ketujuh, yang terakhir nih, saya taruh yang paling akhir karena paling nggak penting tapi saling bisa membantu juga, yaitu dengan menggunakan obat. Jadi obat ini akan sangat membantu. Saya sering juga diet, saya bisa menggunakan OK Slim. Jadi kalau saya makan banyak, saya pakai OK Slim, itu akan buang lemak yang kalian makan. Jadi OK Slim itu sebenarnya bukan obat diet yang buang lemak kalian yang ada, tapi makan makanan yang kalian makan nih, dia akan buang lemaknya sampai 70-80%. Jadi kayak kalian nggak makan. Buktinya apa? Ketika saya makan OK Slim, besoknya saya BAB. Pas saya BAB, saya lihat di kloset saya itu lemak semuanya. Ini bukan ngomongin jorok sih, tapi memang itu yang terjadi. Jadi kayak lemak yang kalian makan, makanan yang kalian makan itu cuma numpang lewat di perut kalian aja. Nah, itu kalian bisa manfaatkan obat-obat kayak gitu punya untuk bantu kalian cheating diet. Ya, tapi jangan setiap hari. Kalau setiap hari, ya itu bukan namanya cheating. Ya, itu namanya memang sengaja kalian. Atau kalian bisa menggunakan obat ini sehari-hari kalau kalian nggak sanggup untuk diet. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat bagi kalian semua yang pengen cheating. Saya juga manusia biasa. Saya yakin kalian juga manusia biasa. Semuanya manusia biasa yang pengen diet, pengen badannya bagus, pengen sehat, tapi juga pengen makan makanan enak. Karena sumber kenikmatan itu sebenarnya ada di mulut kita ya, salah satunya. Kalau ada review makanan enak, rugi banget sih nggak dimakan. Tapi kita harus tahu porsinya. Cheating days sangat penting. Saya juga sering cheating. Saya juga diet, saya juga sering cheating. Tapi cheating yang sehat, cheating yang sesuai, cheating yang nggak membatalkan diet kalian. Jangan lupa subscribe, jangan lupa komen, jangan lupa like, dan jangan lupa follow Instagram dan TikTok saya. Bye! Cukup